sosialisasi buku panduan akuntansi perbankan atau BPAK yang dikukuhkan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK 03/2021. Persembahan dari Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan. Bab 9. Ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset bank setelah dikurangi semua kewajiban. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Kadang-kadang, persyaratan hukum, peraturan, atau persyaratan lainnya mempengaruhi komponen tertentu ekuitas seperti modal saham atau laba ditahan. Sebagai contoh, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai cadangan yang harus dipenuhi perusahaan. Fitur penting untuk membedakan ekuitas dan liabilitas adalah adanya kewajiban kontraktual penerbit untuk menyerahkan aset keuangan kepada pihak lain atau pemegang, atau untuk mempertukarkan aset atau liabilitas keuangan dengan pemegang dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan penerbit. Sebagai contoh, redeemable preference share dengan discretionary dividends. Kewajiban atas pokok dari saham tersebut dikategorikan sebagai liabilitas keuangan, sementara dividennya dikategorikan sebagai ekuitas. Bank mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan yang menimbulkan, pertama, liabilitas keuangan bagi bank, dan kedua, memberikan opsi konversi instrumen keuangan menjadi instrumen ekuitas. Substansi dari instrumen keuangan bukan bentuk hukumnya yang menjadi dasar bagi penggolongan instrumen keuangan dalam neraca entitas. Beberapa jenis instrumen keuangan memiliki bentuk hukum berupa ekuitas, tapi secara substansi merupakan liabilitas. Sebagai contoh, saham preferen yang mewajibkan penerbitnya untuk membeli kembali saham tersebut dengan harga yang telah ditetapkan. Komponen ekuitas adalah, pertama, modal disetor, kedua, tambahan modal disetor, dan ketiga, ekuitas lainnya, seperti pendapatan komprehensif lainnya, perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap, keuntungan dan kerugian dari selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan operasi luar negeri, selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau asosiasi, dan saldo laba. Modal disetor. Modal disetor adalah modal yang telah ditempatkan dan disetor secara penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor secara penuh, sehingga tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur. Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan, pertama, jumlah uang yang diterima, kedua, besarnya utang yang dikonversi menjadi modal, atau ketiga, nilai wajar aset non-tunai yang diterima. Pengurangan modal disetor dicatat berdasarkan, pertama, jumlah uang yang dibayarkan, kedua, besarnya utang yang timbul, dan ketiga, nilai wajar aset non-tunai yang diserahkan. Penyajian modal dalam laporan posisi keuangan harus sesuai dengan ketentuan dan anggaran dasar bank. Hal-hal yang harus diungkapkan terkait dengan modal disetor antara lain hak dan keistimewaan suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal saat likuidasi, pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, jumlah tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen kumulatif, perubahan modal yang ditanam, dan saham yang dikuasai perusahaan anak atau perusahaan asosiasi. Contoh kasus modal disetor. Bank XYZ adalah bank yang baru dibentuk dengan modal dasar sebesar 200 juta rupiah yang terdiri dari 20.000 lembar saham biasa dengan nominal 10.000 rupiah. Sebanyak 50% dari modal dasar tersebut sudah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham. Selanjutnya, sisanya, yaitu 10.000 lembar, dilakukan penjualan kepada publik dengan harga pasar sebesar Rp10.500. Atas transaksi dimaksud,
Bank mencatat jurnal sebagai berikut. Pertama, ketika penempatan modal dasar, kas atau rekening bank sebesar 100 juta rupiah di debit dan modal, dana setoran modal sebesar 100 juta rupiah di kredit. Ketika dana setoran modal telah memenuhi persyaratan modal sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka dicatat dalam jurnal modal dana setoran modal sebesar 100 juta rupiah di debit dan modal disetor sebesar 100 juta rupiah di kredit. Kedua, penjualan kepada publik dengan harga pasar di atas nilai nominal. Bank mencatat kas atau rekening bank sebesar 105 juta rupiah di debit, modal disetor saham biasa sebesar 100 juta rupiah di kredit, dan agio saham sebesar 5 juta rupiah di kredit. Tambahan modal disetor. Beberapa definisi terkait tambahan modal disetor adalah: pertama, agio. Agio adalah selisih lebih setoran modal yang diterima bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. Kedua, disagio. Disagio adalah selisih kurang setoran modal yang diterima bank sebagai akibat harga saham yang lebih rendah dari nilai nominalnya. Ketiga, waran yang diterbitkan. Waran yang diterbitkan adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu. Keempat, dana setoran modal. Dana setoran modal adalah dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham untuk tujuan penambahan modal, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor, antara lain pelaksanaan rapat umum pemegang saham, pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, dan pernyataan efektif dari OJK. Kelima, opsi saham. Opsi saham adalah opsi saham yang berbasis saham biasa maupun yang diterbitkan melalui program kompensasi pegawai atau manajemen. Keenam, modal sumbangan. Modal sumbangan adalah modal yang diterima bank yang berasal dari sumbangan. Sebagai catatan, dana setoran modal tidak memenuhi kriteria instrumen ekuitas karena unsur ketidakpastian, di mana bank harus mengembalikan dana jika ketentuan pengakuan modal disetor tidak terpenuhi. Ilustrasi jurnal. Pertama, pembelian kembali atas saham yang telah beredar atau saham yang diperoleh kembali dengan harga lebih rendah dari saat pengeluaran saham. Bank mencatat modal saham yang diperoleh kembali di debit, kas atau rekening bank di kredit, dan agio modal dari perolehan kembali di kredit. Kedua, penjualan atas saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas pengeluaran saham. Bank mencatat kas atau rekening bank di debit, agio atau disagio modal dari perolehan kembali di kredit atau debit, dan modal saham yang diperoleh kembali di kredit. Ketiga, perolehan kembali saham yang berasal dari sumbangan. Bank mencatat modal saham yang diperoleh kembali di debit, modal yang berasal dari sumbangan atau pendapatan sumbangan di kredit. Keempat, pengakuan manfaat bagi tenaga kerja atas kompensasi berbasis saham. Bank mencatat beban tenaga kerja manfaat kompensasi di debit, modal tambahan modal disetor, opsi saham di kredit. Kelima, eksekusi atas kompensasi berbasis saham dengan asumsi harga pasar saham di atas harga pada saat pemberian kompensasi. Bank mencatat kas atau rekening bank di debit, modal tambahan modal disetor, opsi saham di debit, dan modal saham di kredit. Pos tambahan modal disetor tidak boleh di debit atau di kredit dengan pos laba rugi. Lembar saham yang diperoleh kembali dan dimiliki harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ekuitas lainnya. Pertama, selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda. Selisih penjabaran aset dan liabilitas moneter yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dibebankan pada laporan laba rugi. Perlakuan akuntansi atas selisih kurs tersebut yaitu: pertama, aset dan liabilitas serta saldo komitmen dan kontingensi entitas asing, baik moneter maupun non-moneter, dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup. Kedua,
Pendapatan dan beban entitas asing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat transaksi. Selisih kurs disajikan sebagai bagian dari ekuitas sampai pelepasan investasi neto yang bersangkutan. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan yang diklasifikasikan sebagai ekuitas secara terpisah dan rekonsiliasi selisih kurs tersebut. Perubahan dalam klasifikasi kegiatan kantor cabang atau perusahaan anak di luar negeri yang signifikan. Dampak perubahan dalam nilai tukar yang material yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan. Kebijakan manajemen risiko mata uang asing. Kedua, selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali. Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali adalah selisih yang timbul dari transaksi pengalihan aset, kewajiban, saham, atau bentuk instrumen kepemilikan lainnya antara pihak-pihak secara langsung atau tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama. Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali diakui pada saat terjadinya pengalihan aset, liabilitas, atau instrumen kepemilikan kepada atau dari entitas sepengendali. Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali diakui sebesar selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali. Saldo selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali dapat berubah pada saat pertama, adanya transaksi resiprokal antara entitas sepengendali yang sama. Kedua, hilangnya status substansi sepengendalian antara entitas yang pernah bertransaksi. Atau ketiga, pelepasan aset, liabilitas, saham, atau instrumen kepemilikan lainnya yang mendasari terjadinya selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali ke pihak lain yang tidak sepengendali. Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali disajikan secara terpisah dalam ekuitas. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain jenis, nilai buku, dan harga pengalihan dari aset, liabilitas, saham, atau instrumen. Kepemilikan lainnya yang dialihkan, tanggal transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali, nama entitas terkait, metode akuntansi yang digunakan. Ilustrasi jurnal selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali. Pertama, pada saat pengalihan aset, liabilitas, atau instrumen kepemilikan kepada entitas sepengendali, jika bank merupakan pihak yang mengalihkan dan hasil pengalihan di atas jumlah tercatat, maka bank mencatat kas atau rekening bank di debit, liabilitas yang terkait di debit, aset yang terkait di kredit, ekuitas, selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di kredit. Kedua, pada saat pengalihan aset, liabilitas atau instrumen kepemilikan lainnya kepada entitas sepengendali di mana bank merupakan penerima dan nilai pengalihan diterima lebih besar dibandingkan jumlah kas yang dikeluarkan. Bank mencatat aset yang terkait di debit, kas atau rekening bank di kredit, liabilitas yang terkait di kredit, dan ekuitas selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di kredit. Ketiga, pada saat terjadi transaksi resiprokal antara entitas sepengendali yang sama, di mana nilai pengalihan yang diterima lebih sedikit dari jumlah kas yang dikeluarkan. Bank mencatat kas atau rekening bank di debit, liabilitas yang terkait di debit, ekuitas selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di debit, dan aset yang terkait di kredit. Keempat, pada saat hilangnya status sepengendalian atau pelepasan jika sebelumnya selisih bersaldo kredit. Bank mencatat ekuitas selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di debit dan keuntungan pelepasan di kredit. Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi. Transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi adalah transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi yang tidak berasal dari transaksi antara investor dan perusahaan anak atau perusahaan asosiasi. Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi
diakui pada saat perusahaan anak atau perusahaan asosiasi melakukan transaksi ekuitas dengan pihak ketiga atau transaksi yang mengubah ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi. Jumlah yang diakui sebesar bagian bank atas perubahan nilai ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi. Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi disajikan secara terpisah dalam komponen ekuitas. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain, unsur-unsur utama diungkapkan secara terpisah. Misalnya, penyebab terjadinya transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi, dan informasi lainnya. Jika entitas memiliki lebih besar sama dengan 20% hak suara investi, maka entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa entitas tidak memiliki pengaruh signifikan. Ilustrasi jurnal selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi. Pertama, jika ada penambahan nilai investasi pada anak perusahaan atau perusahaan asosiasi, misalnya menjual saham kepada investor lain, bank mencatat penyertaan pada perusahaan anak atau perusahaan asosiasi di debit ekuitas selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi di kredit. Kedua, pada saat penghentian pengakuan, misalnya pelepasan sebagian atau seluruh investasi pada perusahaan anak atau perusahaan asosiasi, bank mencatat kas atau rekening bank di debit ekuitas selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi di debit, dan penyertaan pada perusahaan anak atau perusahaan asosiasi di kredit. Keempat, saldo laba. Saldo laba adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu. Saldo laba dikelompokkan menjadi: pertama, cadangan umum. Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang dimaksudkan untuk menutup kemungkinan kerugian bank pada masa yang akan datang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, cadangan umum paling sedikit sebesar 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Kedua, cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan, misalnya untuk perluasan usaha, dividen, sosial, dan lain-lain. Ketiga, sisa laba yang belum dicadangkan, yang terdiri dari: pertama, laba rugi periode lalu yang belum ditetapkan penggunaannya, dan kedua, laba rugi periode berjalan. Hal-hal yang harus diungkapkan terkait saldo laba antara lain: penjatahan dan pemisahan saldo laba, peraturan, perikatan, pembatasan dan jumlah pembatasan saldo laba, perubahan saldo laba karena penggabungan usaha dengan metode penyatuan kepemilikan, koreksi masa lalu, dan jumlah dividen, serta tunggakan dividen. Ilustrasi jurnal saldo laba. Pertama, pemindahan laba tahun berjalan ke saldo laba. Bank mencatat ikhtisar laba rugi di debit dan saldo laba di kredit. Kedua, pemindahan rugi tahun berjalan ke saldo laba. Bank mencatat saldo laba di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Ketiga, pembagian dividen tunai. Bank mencatat saat pengumuman saldo laba di debit, utang dividen di kredit. Saat dibayar, utang dividen di debit, dan kas atau rekening bank di kredit. Buku panduan akuntansi perbankan dapat kamu unduh di situs web Otoritas Jasa Keuangan atau di SiKepo. Kamu juga dapat mencari dan mendapatkan peraturan terkait perbankan lainnya yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan di SiKepo. Terima kasih.